Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian baik. Nah, sekarang kita bertemu lagi di kelas penataan produk. Kali ini materinya yaitu tentang display. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik akan dapat menerapkan penataan produk dengan baik dan benar. Peserta didik akan dapat menerangkan pengertian penataan produk dengan baik dan benar. Peserta didik akan dapat mengkategorikan penataan produk dengan baik dan benar. Peserta didik akan dapat mengkategorikan bentuk penataan produk dengan baik dan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Kira-kira ada nggak sih yang tahu apa arti display? Display itu menata produk di toko, Bu. Wah, betul sekali jawabannya Faras. Kira-kira ada lagi yang bisa menyempurnakan jawaban dari Faras ya? Penataan produk atau display adalah suatu cara penataan produk, terutama produk barang yang ditetapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan untuk menarik minat si konsumen. Ya, betul sekali jawaban dari Winda. Nah, di sini kegiatan display itu merupakan memamerkan, mempertunjukkan, atau memperlihatkan suatu barang untuk memperlancarkan suatu kegiatan promosi. Nah, kira-kira sampai sini apakah kalian paham arti display itu? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan display. Tujuan display itu ada dua. Di sini kira-kira adakah yang bisa menjelaskan tujuan display? Saya Bu Puji. Ya, coba silakan Puji. Yang pertama itu ada intention dan interest customer, yaitu mendisplay dengan warna-warna yang cerah di bagian yang paling mudah terlihat oleh pengunjung. Lalu warna cerah tersebut dipadukan dan diletakkan bersebelahan dengan warna-warna cerah lainnya. Misalnya warna merah, kuning, orange, putih, sehingga lebih cepat menangkap perhatian dari pengunjung. Ya, betul sekali jawaban Widya Puji. Selain yang dijelaskan oleh Puji, ada satu lagi yaitu Diros dan Extension Customer, di mana yaitu untuk menimbulkan keinginan memiliki barang yang dipamerkan di toko tersebut setelah masuk ke dalam toko, kemudian melakukan pembelian. Jadi tujuan display ini sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan untuk menimbulkan rasa keinginan pada customer untuk membeli suatu produk. Nah, selanjutnya itu ada bagian-bagian display. Di sini ada nggak sih yang tahu bagian-bagian display itu ada apa aja? Saya Bu, Arum. Ya, apa coba Arum? Jadi, bagian display itu ada 3. Yang pertama, ada window display, interior display, sama exterior display, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, yang pertama itu ada Windows Display. Window Display di sini untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagangan dan hanya memperlihatkan barang-barang yang ditawarkan saja tanpa boleh disentuh. Jadi, kalau misalkan customer ingin mengetahui barang itu lebih lanjut, dia akan harus masuk ke dalam toko tersebut gitu. Nah, di sini selain Window Display ada Interior Display. Adakah yang tahu interior display itu dibagi menjadi 2? Nah, adakah yang tahu di sini bagian dari interior display? Saya Bu, itu Ya. ada open interior display sama satu lagi itu close interior display. Yap, betul sekali. Ada open interior display dan close interior display. Open interior display merupakan penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha, di mana barang diletakkan secara terbuka, sehingga para konsumen dengan bebas untuk menyentuh dan melihatnya. Nah, sedangkan close interior display ini kebalikan dari open interior display, di mana barang dagangan ini tertutup diletakkannya. Bila ada customer yang ingin membelinya, maka dia butuh bantuan dari para pramuniaganya untuk mengambilkannya. Nah, terus ini dari 2 ini kalian apakah sudah paham? Paham, Bu. Nah, Bu, paham. selanjutnya itu ada yang namanya exterior display. Exterior display itu pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Pemajangan ini tuh biasanya digunakan untuk pameran-pameran barang-barang diskon atau hal-hal yang lagi tren gitu. Tapi dia adanya itu di luar toko tersebut, nggak ada di dalam toko tersebut gitu. Jadi eksterior ini lebih terbuka ya dibandingkan dari Windows Display dan Interior Display. Sampai sebelum kita lanjut ke kuisis, ada kayak ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya Bu Arum. Ya coba silakan Arum.
Kenapa dalam kegiatan promosi, kegiatan display itu sangat penting, Bu? Ya, kegiatan display sangatlah penting karena merupakan suatu komunikasi visual yang dirancang untuk menghasilkan rangsangan dalam penjualan dan melayani pembelian dengan menarik perhatian, kemudian melakukan pembelian. Jadi, tujuan display ini merupakan salah satu komunikasi visual bagi pelanggan sendiri gitu, agar mau membeli produk yang kita jual gitu. Kenapa dibuat display yang menarik mungkin? Karena biar enak dipandang, mudah dilihatnya agar masyarakat atau customer ingin membeli produk yang kita beli gitu. Sampai sini paham, Arum? Seperti paham, Bu, paham. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita tutup, Ibu ada sedikit kuis untuk kalian. Apa kalian sudah membuka aplikasi kuisnya? Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah. sekarang sudah ada yang masuk ya. Sekarang Ibu pencet mulai ya. Bu. Oke. Sudah selesai, Bu. Oh, alhamdulillah nilai kalian ternyata cukup memuaskan. Berarti sampai sini kalian sudah memahami nih ya. Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. Nah, Bu ngasih tugas, kira-kira kalian adakah yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, Alisa. coba silakan Alisa. Nah, jadi kesimpulan hari ini yaitu mengenai pemajangan barang dagangan atau display yang merupakan penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Secara umum, display dibagi menjadi 3. Yang pertama ada window display, yang kedua ada interior display, yang ketiga ada exterior display. Wah, betul sekali kesimpulan dari Alisa. Oke, selanjutnya akan Ibu berikan tugas untuk kalian agar lebih memahami untuk materi pertemuan kali ini ya anak-anak. Iya, Bu. Kalian buat kelompok dengan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tugasnya yaitu kalian cari model display produk swalayan yang ada di internet, boleh melalui internet atau sumber lainnya. Kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk PPT dan makalah ya anak-anak. Paham tugasnya? Baik, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Bu, nggak bisa dikurangin tugasnya, Bu. Nggak bisa dong. Itu sedikit kok, kan kelompok tugasnya. Iya, Bu, siap, Bu. Oke lah, mantap. Nah, terus selain ada tugas, di sini Google Classroom juga ada materi yang telah kita pelajarin tadi ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, berarti cukup sampai sini per kali ini. Kita membuka pertemuan ini dengan basmalah, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.